Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Open Toro dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan kelas G akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan untuk menentukan pemain yang akan diikutsertakan dalam kompetisi bulu tangkis nasional dengan metode AHP dan WP. Pertama, pengertian metode AHP dikembangkan oleh Shati dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks di mana data dan informasi statistik dari masalah yang dihadapi sangat sedikit. Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan multiple kriteria. Dengan metode AHP dapat melakukan analisis secara simultan dan terintegrasi antara parameter-parameter yang kualitatif atau bahkan yang kuantitatif. Perbedaan antara model AHP terletak pada jenis inputannya. Model AHP adalah suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif karena memperhitungkan hal-hal kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Kelebihan metode AHP adalah membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Dan yang ketiga, mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Yang keempat adalah mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai berapa diinginkannya masing-masing alternatif. Adapun juga kekurangan metode AHP. Yang pertama adalah ketergantungan model AHP atau Analytic Hierarchy Process pada inputan utamanya. Ketiga, pada inputan utama salah, maka untuk perhitungan berikutnya juga akan memberikan penilaian yang salah atau keliru. Yang kedua, metode AHP Analytic Hierarchy Process ini hanya metode matematis saja tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga metode ini hanya sebatas dari kebenaran model yang terbentuk. Dan metode yang kedua yang kami gunakan adalah wet product. Pengertiannya menurut Yun Kusmarini, metode WP ialah metode yang menggunakan perkalian untuk menggabungkan rating atribut, yang mana atribut tersebut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang digunakan atau bersangkutan. Proses tersebut sama halnya seperti normalisasi. Metode wet product adalah himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam beberapa hal kriteria keputusan. Metode wet product merupakan salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah multi attribute decision making atau MADM. Metode WP mirip dengan metode Weixom. Hanya saja metode WP terdapat perkalian dalam perhitungan matematikanya. Metode WP juga disebut sebagai analisis berdimensi karena struktur matematikanya menghilangkan satuan ukuran suatu objek data. Kedua, tidak memiliki proses normalisasi data. Berikut adalah rumus untuk menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria, yaitu dengan untuk mencari nilai W adalah dengan nilai bobot pada setiap kriteria dibagi dengan jumlah keseluruhan nilai bobot pada kriteria. Berikut tabel bobot kriteria yang akan dipilih.
Dan untuk mencari nilai S adalah dengan nilai salah satu kriteria pada sila 1 pemain dipangkatkan dengan nilai W yang sudah didapat tadi. Setelah itu akan dikalikan dengan alternatif-alternatif yang lain. Dan untuk mencari nilai V adalah dengan nilai S dari kriteria tadi dibagi dengan total nilai S yang sudah didapat tadi. Dan berikut kriteria dari proyek kami, yaitu pertama, pengalaman, bakat, skill, usia, berat badan, dan tinggi badan. Alternatif diambil pada pemain yang terdaftar. Pengujian ini dilakukan dengan 2 kali pengujian, antara lain: pertama, pengujian terhadap jumlah variasi data yang digunakan, menyiapkan 5 kelompok data yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 data alternatif, dan masing-masing kelompok tersebut dihitung nilai akurasinya. Pengujian yang kedua, pengujian terhadap variasi matrik perbandingan berpasangan pada HP, membuat sebanyak 5 variasi matrik dibandingkan berpasangan, dan masing-masing variasi akan dievaluasi nilai akurasinya. Dari hasil pengujian pertama menghasilkan sebagai berikut. Kelompok pertama dengan akurasi 100%. Kelompok kedua dengan akurasi 100%. Kelompok ketiga masih dengan 100%. Dan kelompok keempat menurun menjadi 60%. Begitupun juga dengan kelompok 5. Berikut hasil grafiknya. Dari hasil pengujian kedua juga menghasilkan grafik sebagai berikut. Kelompok pertama menghasilkan akurasi 100%. Kelompok kedua menghasilkan akurasi 60%. Kelompok ketiga menghasilkan akurasi 100%. Kelompok keempat juga 100%, dan kelompok 5 pun juga 100%. Berikut hasil grafiknya. Kesimpulan, dengan menggunakan metode ini sangat efektif dalam menentukan pemain yang akan diikutsertakan dalam kompetisi bulu tangkis nasional. Dengan menggunakan metode analitik hierarki proses, dapat menghitung multiple kriteria dan dapat melakukan normalisasi tiap kriteria dengan hasil yang akan dicek konsistensinya dengan hasil konsistensi kurang dari 0,1. Jika hasil tersebut kurang dari 0,1, maka hasil tersebut konsisten, dan selanjutnya dilakukan pembobotan menggunakan metode weight product untuk mendapat pemain yang terbaik dengan melakukan perankingan. Demikian penjelasan dari slide yang kami buat, dan berikutnya akan kami jelaskan tentang alur dari proyek kami. Berikut adalah tampilan home dari proyek kami, yaitu dengan intensitas kepentingan 1 sangat pentingnya, 3 agak lebih penting, yang 1 atas aliasnya, dan 5 cukup penting, dan 7 sangat penting, 9 sangat mutlak penting,
2468 nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan. Berikut adalah tampilan proses dengan tab tabel kriteria yang sudah ada di database. Yang berikut adalah tabel pemain yang berjumlah 12, dan kita ambil random pemain itu dengan jumlah 5 dengan nilai bobot kriterianya masing-masing ditentukan. Kembali ke tabel kriteria. Jika kita klik proses, tab hasil akan menampilkan ini adalah hasil inputan pada tabel kriteria. Jika nilai bakat 5, hasilnya 0,20. Hasil inputan pada tabel kriteria yaitu baris 5/1 hasilnya 0,20, dan 4/1 hasilnya 0,250, dan 4/1 juga 0,250, dan berat badan 2 hasilnya 0,5, dan tinggi badan 3 hasilnya 0,3. Begitu juga dengan baris kedua bakat, sama seperti baris pertama. Dan berikut hasil penjumlahan dari hasil inputan tabel kriteria. Kolom pengalaman 3, bakat 7, skill 10, usia 18, berat badan 10, dan tinggi badan 9. Dan berikut adalah normalisasi tiap kolom dan jumlah kolom. Ini tadi adalah hasil dari, dan untuk normalisasi tiap kolom dan jumlah kolom 0,33 ini adalah hasil dari 0,20 dibagi jumlah 3, sedangkan 0,250 dibagi 3 hasilnya 0,067, dan 0,250 juga sama. Begitu juga dengan kolom bakat. Setelah semua dihitung, semua nilai akan ditambah dan dimasukkan di kolom jumlah baris. Dan untuk nilai dari eigen vektor normalisasi ini adalah jumlah baris dibagi banyaknya kriteria. Misal 2,202 dibagi banyaknya kriteria 6, dan hasilnya 0,367. Dan 1321 dibagi jumlah banyaknya kriteria 6, hasilnya 0,20. Begitu juga dengan yang bawahnya. Dan nilai pengalaman 2759 ini mendapatkan dari baris kali kolom itu 033, 0367, setelah itu 714 dikali 0,20, dan seterusnya, lalu mendapatkan hasil halaman 759. Itu dengan bakat nilai 0,067 dikali
0,367 dan 0,143 juga dikali 0,20, dan begitu seterusnya, baris kali kolom, dan hasilnya adalah 1,615. Lalu yang scale juga yaitu 0,083 dikali IN normalisasi yang pertama 0,367, lalu itu juga seterusnya, dan menghasilkan 0,892. Itu juga dengan usia, berat badan, dan tinggi badan. Jika konsisten rasio 0,1, dihasilkan lambda maksimal adalah 6,887. Dan untuk menghitung konsistensi indeks adalah dengan rumus total lambda maksimal dikurangi banyaknya kriteria yaitu 6, lalu dibagi banyaknya kriteria kurangi 1, dan menghasilkan nilai 0,1177. Dan untuk RI sudah ditentukan agar hasilnya kurang dari 0,1. Dan untuk yang konsistensi rasio yaitu dengan total dibagi dengan 10,15, dan hasilnya adalah 0,17. Dan untuk menghitung pembobotan I1 adalah dengan nilai I1 ini dapat dari hasil nilai kriteria pengalaman dibagi dengan jumlah total seluruh bobot nilai kriteria, dan W2 0,220 juga bobot nilai bakat dibagi dengan total jumlah nilai kriteria. Begitu juga dengan W3 0,1270 yaitu nilai skill dibagi dengan jumlah nilai bobot keseluruhan. Begitu juga dengan W4, W5, dan W6. Dan untuk menghitung nilai S yaitu dengan nilai kriteria pada setiap pemain ditangkapkan dengan hasil nilai W yang tadi telah didapat. Dan untuk S2 juga nilai pengalaman kriteria pemain kedua ditangkapkan dengan hasil nilai W2, setelah itu dikalikan dengan yang selanjutnya, dan setelah itu sum akan dijumlahkan dan menghasilkan 18,75. Dan untuk menghitung nilai V
yaitu nilai S1 atau nilai bobot dari masing-masing kriteria tadi dibagi dengan total nilai vektor, total jumlah nilai vektor S, yaitu 12,9427. V2 juga seperti itu, dan akan di ranking mana akan menghasilkan nilai yang tertinggi, dan hasilnya sebagai berikut. Berikut penjelasan coding, yaitu ini tab 1 yang berisi tabel kriteria. Untuk source code-nya yaitu berikut adalah tab kedua yang berisi tabel bobot pemain bulu tangkis, dan tab ketiga yaitu hasil dari penginputan. Berikut perhitungannya. Ini hasil inputan pada kriteria. Dan ini perhitungan CI, RI, dan CF. Perhitungan Anda, pemogotan dengan weight product, pemogotan dengan isi vektor. Berikut vektor ini 3 di sini dimasukkan 3 digit, dan perhitungan vektor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.